Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa qala idzan ud'ullaha awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat akhir di bulan Rajab ini. Dengan izin Allah kita kembali bisa dipertemukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari bulan Rajab sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan alhamdulillah malam ini malam ke-28. Jadi kalau tadi banyak ada peringatan Isra wal Mi'raj karena tepat tanggal 27 bulan Rajab. Tapi kita tidak membahas Rajaban ya malam ini karena sudah banyak dibahas yang lain. Mungkin nanti di bagian akhir ya sebelum bulan suci Ramadan ya. Kita biasanya suka ada namanya penutupan istilahnya ya. Padahal bukan. Karena menjelang Ramadan biasanya kan libur tuh pengajiannya. Kita juga mungkin bulan Ramadan kelihatannya libur ya kelihatannya ya. Karena nggak mungkin habis taraweh mengadakan acara terlalu malam. Di samping mungkin banyak yang melakukan tadarusan baca Quran ya kalau habis taraweh itu. Ya, sahur bersama. Mungkin libur selama 1 bulan ya. Oleh karena itu mungkin menjelang akhir nanti, nah itu kita ada semacam penutupan pengajian sebelum bulan suci Ramadan. Istilahnya di kita begitu. Baik jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan membedah rotib ya. Jadi kita baru masuk ke rotibul atas dulu. Malam Jumat yang lalu kita bahas bagian tartibul Fatihah ya, sudah selesai alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian awal dari rotibul atas. Ada satu kitab syarah dari rotibul atas namanya Al-Qirtos ya, Al-Qirtos. Nah, kita baca dalam keterangan di kitab Al-Qirtos itu bahwa sebelum membaca urutan ratib ya, yang kalau kita hitung kalimat-kalimat yang kita baca di ratibul atas itu ada sekitar 17 ya, 17 kalimat wirid. Dari mulai a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim sampai di bagian terakhir ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah, itu ke-17. Nah, sebelum masuk ke bahasan 1 2 3 sampai 17 ini, ternyata mu'alif atau pengarang ratib ini mengawali dengan beberapa ayat Al-Qur'an dan juga nanti menutup ya, sebelum membaca Fatihah itu juga dengan ayat Al-Qur'an. Jadi di antara 17 bacaan tadi itu ternyata ada bacaan Al-Qur'an yang di awal dan diakhirkan gitu. Nah, di bagian awal
sebelum masuk ke kita membaca zikir a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu kalau kita baca di Al-Quran, surat Al-Hasyr, surat ke berapa? 59 ya. Surat Al-Hasyr, ayat-ayat terakhir. Jadi 4 ayat terakhir. Jadi ayat 21, 22, 23 dan 24. Nah, ini yang dicantumkan di bagian awal dari Rotibul Atas ini. Jadi pada intinya 4 ayat ini menjelaskan kepada kita tentang adanya namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna. Jadi nama-nama Allah yang baik, yang indah-indah. Yang kita tahu dalam keterangan satu hadis bahwa jumlah Asmaul Husna itu ada 99 nama ya. Tapi dalam ayat-ayat ini disebutkan ada kurang lebih 11 Asmaul Husna. Baik, coba kita lihat ya, kita coba lihat dalam surat Al-Hasyr ayat 21, 22, 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Jadi andaikan kami turunkan hadzal Quran ini ala jabalin, di atas gunung atau bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya kalian akan lihat gunung itu khashi'an, tunduk, mutasaddian, bahkan terpecah belah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan Quran diturunkan di atas bukit, di atas gunung, pastilah kemudian gunung itu hancur, terbelah, bercerai-berai gitu. Ini menunjukkan keutamaan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bisa sampai hafal Quran, ini luar biasa. Berarti kekuatannya lebih dari gunung. Bisa menampung di kepalanya ya, di otaknya itu sebanyak berapa ayat Al-Quran? 6.236. Sebetulnya segitu jumlahnya. Di kita kadang-kadang supaya mudah mengingat ya, jumlah ayatnya 6.666. Padahal kalau kita lihat dalam keterangan, saya baca di keterangan terjemahan Depak itu bagian awal kan ada pembahasan tentang Al-Quran ya. Di situ disebutkan ada jumlah ayat-ayat Makkiyah, ada jumlah ayat-ayat Madaniyah. Nah, kalau kita hitung dua bagian ayat Makkiyah dan Madaniyah itu dijumlahkan, itu ayatnya tidak sampai ke 6.666 ayat, tetapi hanya 6.236 ayat. Memang ada beda pendapat terkait dengan jumlah ayat di dalam beberapa surat Al-Quran. Itu kan kadang-kadang tidak sama jumlahnya. Itu yang barangkali menjadikan jumlah
total keseluruhan itu tidak sama juga. Nah, jadi kalau ada orang yang hafal Quran sebanyak 6.236 ayat Al-Quran di kepalanya, itu luar biasa. Lebih kuat dari gunung. Karena dia nggak pecah kan. Gunung aja ditaruh Al-Quran di atasnya hancur gitu. Tapi luar biasa yang hafal Quran. Makanya ini satu mukjizat, satu kelebihan ya, yang kemudian kita temukan dalam hafalan Al-Quran, tahfidz Quran. Makanya kalau ada rumah tahfidz ini luar biasa ya, rumah tahfidz. Saya kemarin ngisi di rumah tahfidz Al-Kahfi, punya Kang Marwan hadir ya, perdana remaja. Putranya sudah hafal separuh 15 juz Arsya itu ya. Masih kecil, baru 11 tahun sudah hafal 15 juz. Luar biasa. Kita udah usia begini juz 30 aja barangkali masih ya proses gitu insya Allah. Kalau orangnya 30 juz, kita juz 30 lah minimal. Beda sedikit. Tapi rata-rata kemarin yang hadir di kajian tafsir perdana itu sudah hafal juz 30. Makanya tafsir juz amma kemarin baru mulai An-Naba itu. Dan memang rumah tahfidz Al-Kahfi ya memang sesuai dengan namanya. Al-Kahfi itu apa? Gua kan? Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Gua itu kan sempit dan gelap ya. Emang pas di rumah Kang Marwan begitu. Karena masih dikontrakan ternyata. Jadi kita doakan kemarin itu mudah-mudahan dapat rumah yang besar sehingga jamaahnya bisa ya. Ganti nama. Dan ternyata yang kemarin yang hadir kajian ada 7 orang. Pas dengan Ashabul Kahfi 7 orang ya. Cuman nggak ada anjingnya aja. Masya Allah pas itu 7 orang. Jadi ini sesuai dengan namanya, ini rumah tahfidz Al-Kahfi. Tempatnya di tempat yang begitu dan jumlahnya ada 7. Alhamdulillah pas itu. Tapi itu luar biasa karena kisah Ashabul Kahfi itu kan menyelamatkan iman akidah dari penguasa yang ketika itu memaksakan supaya kafir atau kemudian keluar dari agamanya kan gitu. Sehingga 7 orang itu kemudian menyingkirlah ke sebuah gua gitu. Kemudian Allah tidurkan di dalam gua itu selama 309 tahun. Bayangkan 309 tahun. Bukan sehari 2 hari. Tidur di situ. Ditidurkan. Dan ketika bangun ya bangun biasa. Seperti orang baru tidur. Makanya ketika saling bertanya kan, ini berapa hari kita nih tidur nih? Mengatakan setengah hari paling juga nih. Nggak terasa. Nah itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang memang secara logika nggak masuk akal. Tapi disitulah kemudian ujian kepada kita untuk bisa mempercayai kisah Ashabul Kahfi. Karena yang menceritakan Al-Quran. Dan kita wajib percaya 100%, tidak ada kerugian sedikit pun. Termasuk kan kisah Isra wal Mi'raj itu kan juga di luar akal manusia kan begitu. Tetapi ketika diceritakan oleh Al-Quran, maka itu menjadi sesuatu yang wajib untuk kita percaya 100%. Jangan ada keraguan sedikit pun. Baik, kembali ke ayat ini. Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Nah, demikianlah permisalan ya, yang kami buat untuk manusia la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir.
Jadi permisalnya tadi, andaikan Al-Quran ini diletakkan di atas sebuah gunung, niscaya engkau akan lihat gunung itu hancur, berkeping berantakan, karena tidak mampu menampung atau menahan keagungan Al-Quran begitu, saking agungnya Al-Quran. Nah kemudian berikutnya, itu menjelaskan tentang Asmaul Husna tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada ilah Tuhan kecuali Dia, alimul ghaibi wasyahadah, yang Dia maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang tidak kelihatan atau yang gaib atau yang tidak panca indera manusia, dan sesuatu yang nampak kelihatan. Huwar rahmanur rahim. Dialah yang ar-Rahman, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, Al-Malikul Quddus, Raja yang maha suci, Al-Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. As-Salam yang maha memberi kesejahteraan atau keselamatan, Al-Mu'min yang memberikan keamanan, Al-Muhaimin yang yang mengawasi, Al-Muhaiminu, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha berkuasa, maha kuasa, Al-Mutakabbir yang maha besar, maha takabur itu kan membesarkan dirinya. Jadi Allah yang berhak untuk memiliki sifat Al-Kibriya, takabur, karena Dialah yang maha besar, tidak ada yang lain. Manusia tidak berhak untuk memiliki sifat ini. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Jadi orang-orang kafir yang kemudian membuat nama-nama ya ditempelkan kepada Allah sesuai dengan yang mereka yakini, ini tidak benar, salah ya. Oleh karena itu kemudian kita mensucikan Allah, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Nah, Dialah Allah al-Khaliq yang maha pencipta, al-Bari yang mengadakan sesuatu, yang maha mengadakan sesuatu, al-musawwiru yang merupakan sesuatu. Lahul asmaul husna, baginya memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Yang dalam hadis disebutkan ada 99 nama. Ya. Kalau anak-anak kecil bisa hafal tuh ya. Bahkan dilakukan, ada nazomnya gitu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar, bertasbih kepadanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi makhluk apapun ya, tidak hanya manusia atau jin, tetapi di luar itu termasuk juga hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, bahkan benda mati, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar, bertasbih kepadanya, kepada Allah, segala apa yang ada di langit dan di bumi. Hanya kita saja yang tidak tahu apa tasbihnya kan gitu. Kalau kita tahu, mungkin kita dengar bunyi burung berkicau, itu tasbih gitu. Cuman kita kan nggak ngerti bahasa burung ya. Tidak mengalami zaman Nabi Sulaiman gitu. Nabi Sulaiman dulu ngerti bahasa burung, bisa komunikasi dengan burung hudhud itu. Ya kan, menceritakan tentang kisah Ratu Bilqis itu ya. Itu kan burung hudhud yang menjelaskan, melaporkan kepada Nabi Sulaiman. Burung bisa bicara, komunikasi.
Nah ini juga kan secara logika gimana bisa gitu, seperti dongeng. Makanya orang mengatakan Al-Quran itu dongengan umat terdahulu, kata mereka, karena nggak percaya dengan kisah dalam Al-Quran. Tapi bagi kita orang-orang mukmin wajib untuk percaya 100%, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dan jangan ada anggapan, oh ini benar nggak ini kira-kira. Nah, jangan begitu. Kita harus yakin dengan apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran, ini sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Bagaimana kemudian ratunya semut bisa bicara kepada anak buahnya supaya mereka masuk ke dalam sarang gitu. Itu kan diceritakan dalam Al-Quran. Berkatalah ratu semut agar mereka masuk ke dalam sarang supaya tidak diinjak oleh tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini seperti dongeng ya. Tapi iya, memang itulah yang terjadi dalam sejarah di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah al-aziz yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah ini mengawali dari pembacaan Rotibul Atas. Jadi kita diajarkan atau diajak untuk memahami atau menghayati yang namanya Asmaul Husna. Dan di dalam banyak ayat yang lain yang dijelaskan juga tentang perintah kepada kita untuk berdoa kepada Allah, diantaranya dengan menyebut Asmaul Husna. Tadi ayat yang Al-Fakir baca di awal, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu memiliki nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka serulah dia biha dengan nama-nama yang baik tadi itu. Oleh karena itu ketika berdoa kita biasa menyebut di bagian akhir misalnya ya Arhamur Rahimin. Nah, itu kan salah satu dari nama-nama Allah yang baik. Harapannya supaya dikabulkan. Di ayat yang lain Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, kalimat manapun yang kalian seru, falahul asmaul husna, maka baginya ada nama-nama yang baik tadi itu. Jadi kita bisa menggunakan atau menyebutkan nama apapun dari nama-nama yang baik tadi itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu nama yang utama adalah kalimat Allah. Itu kan tidak ada duanya ya, tidak ada yang lain. Tetapi tentu di samping nama yang disebutkan tadi ada nama-nama yang lain. Nah, di antaranya disebutkan dalam tadi ya di bagian awal dari Rotibul Atas ini, yang dalam kitab Syarah Al-Qirtas disebutkan bahwa ayat-ayat tadi itu mengandung kurang lebih 11 Asmaul Husna, mulai dari Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, kemudian Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, dan nanti di bagian akhir ada Wahuwal Azizul Hakim ya. Nah ini penjelasan awal dari kalimat-kalimat Rotibul Atas. Nanti kita akan coba ya pelajari satu persatu dari 17 kalimat tadi. Mungkin nanti sekali pertemuan kita bisa bahas 2 atau 3 gitu penjelasannya. Kita mengambil dari kitab Al-Qirtas, jadi ada syarahnya, ternyata ada penjelasan. Nah, ini memudahkan. Cuman kita belum punya yang kitab aslinya, ini ada terjemahannya, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Baik, saya kira itu dulu ya yang bisa kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong kepada kita, dan di antara hikmahnya adalah kita berdoa dengan memakai atau menyebutkan salah satu di antara al-asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bi taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dzurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika basyirni bihusnil khawatimi wa birahmatil khilni bidaril iqamati alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala